Halo, selamat datang di video soft skill kami. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Nah, di anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yaitu pertama, saya secara pribadi, Agnes Anastasia Sinaga. Yang kedua adalah teman saya yaitu Cindy Sionita Boru Sembiring. Yang ketiga adalah Deborah Shelly Venska. Yang keempat adalah Ginta Revita Baharianti. Dan yang kelima adalah Yunita Veronica. Pada materi terkait psikoedukasi ini, kami ingin menginformasikan bahwa pada zaman sekarang ini, manusia sibuk berlomba-lomba untuk meningkatkan hard skill yang mereka miliki, agar dapat meningkatkan produktivitas demi mencapai keberhasilan dalam melakukan pekerjaan yang mereka inginkan. Di tengah usaha mereka dalam meningkatkan hard skill, sebagian orang melupakan bahwa selain hard skill, ada juga hal yang tidak kalah penting untuk ditingkatkan, yaitu soft skill. Banyak yang kurang tahu lebih dalam terkait soft skill, karena memang kemampuan ini jarang diajarkan di sekolah. Ketika kita mendengar kata soft skill, banyak orang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya soft skill itu? Dan apa pentingnya bagi kehidupan manusia? Untuk lebih jelasnya, yuk kita dengarkan. Dilansir dari The Bell's Career, soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan soft skill yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Kemampuan ini lebih mengarah kepada emosi dan wawasan dalam memperlakukan orang lain, sehingga kemampuan ini tidak dapat terukur dan terlihat. Soft skill sering disebut juga sebagai pelengkap hard skill karena tanpa adanya soft skill, seseorang akan kesulitan dalam beradaptasi dan berkomunikasi. Kesuksesan seseorang dalam dunia kerja maupun kehidupannya bukan semata karena faktor akademik maupun hard skill yang dimiliki. Banyak kelebihan yang menunjukkan bahwa hard skill hanya menyumbang sebagian kecil dari kesuksesan suatu individu, dan sebagian besar disumbangkan oleh soft skill. Soft skill sangatlah diperlukan dalam hidup setiap orang, sebagaimana ditekankan oleh Giblin dan Saila dalam Sacipta tahun 2009, bahwa soft skill merupakan kunci untuk menuju hidup yang lebih baik, sahabat yang lebih banyak, sukses yang lebih besar, dan kebahagiaan yang lebih luas. Lalu terdapat banyak juga jenis soft skill nih. Salah satunya ialah emotional intelligence, di mana menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional itu merujuk pada kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, lalu kemampuan untuk kita memotivasi diri kita sendiri, dan kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik pada diri kita sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam Emotional Intelligence, Daniel Goleman memperkenalkan ada 5 dasar kecakapan emosi dan juga sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai self-awareness. Self-awareness merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali emosi, potensi, dan juga perasaan yang ada dalam dirinya sendiri. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam self-awareness akan tahu caranya bagaimana untuk bertindak, karena dia telah tahu bagaimana dirinya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai self-regulation. Self-regulation merupakan kemampuan dalam mengontrol emosi, baik itu emosi yang sedang meledak-ledak ataupun yang sedang mengganggu, serta kemampuan dalam memahami adanya peran dari pikiran kita terhadap perasaan atau perilaku kita. Yang ketiga adalah motivasi. Motivasi merupakan kemampuan seseorang dalam memberikan dorongan sehingga dapat lebih bersemangat dalam melakukan sesuatu ataupun bertindak. Hal ini ditujukan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya, yang keempat adalah empati. Empati merupakan keterampilan yang kita miliki dalam memahami apa yang dirasakan oleh orang lain dengan melihat sesuatu pada sudut pandang orang lain. Kita bisa banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan empati di tempat kerja. Seperti yang kita ketahui, empati menjadi keharusan bagi setiap karyawan karena dengan berempati, kita bisa mempererat hubungan dengan rekan kerja. Yang terakhir merupakan social skill. Social skill merupakan kemampuan dalam membangun atau mengelola suatu hubungan dengan orang lain, serta memahami orang lain berdasarkan timing, listening, understanding, communication, empati, dan simpati. Sekian dari penjelasan tentang emotional intelligence
dan dasar-dasarnya yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kemudian saya akan menyampaikan kesimpulan atas penjelasan tersebut, yaitu emotional intelligence merupakan soft skill yang sangat penting dimiliki oleh setiap individu. Pengaruhnya sangatlah besar dalam kemampuan berkomunikasi dan beradaptasi, terutama dalam dunia kerja. Berikut akan kami tampilkan beberapa roleplay atas 5 dasar emotional intelligence dalam dunia kerja. Siang Bu, ini dokumen yang sudah saya kerjakan hari ini. Oke, saya cek dulu ya. Ginta, ini di bagian ini kamu masih ada yang kurang teliti nih. Lihat deh, ini salah kan harusnya. Coba kamu cek lagi ya. Oke Bu, maaf ya Bu, nanti saya perbaiki sekarang. Ya, saya tunggu secepatnya ya. Hey Ginta, lagi apa? Kok kamu kelihatan bete? Iya nih, akhir-akhir ini aku bikin kesalahan mulu di kerjaan aku. Aku jadi nggak pede sama kerjaan aku deh. Oh begitu. Kalau saran dari aku, kalau misalnya kamu lagi ada kesalahan-kesalahan kecil, misalnya karena ada yang terlewat, itu kamu bisa coba bikin to-do list, terus recheck biar nggak ada yang lewat. Terus kamu bisa mulai perbaiki diri biar lebih percaya diri. Nah, jadi dari kesalahan kecil itu jangan buat kamu jadi kurang percaya diri. Kamu bisa mulai perbaiki diri supaya lebih percaya diri. Oh, gitu ya. Oke deh Yunita, nanti aku akan belajar lebih giat lagi biar bisa menjadi yang lebih baik pastinya. Makasih ya atas sarannya. Cindy, nih saya baru dapat kabar kalau saya besok pagi itu ada meeting sama klien. Kamu tolong siapin data presentasi buat saya besok ya. Oh, sore ini berarti Tapi ya, Bu? sorenya harus sudah dikumpulin saya. Betul. Baik Bu, segera saya siapkan datanya ya Bu ya. Terima kasih. Cindy, Iya Bu. ini saya scroll email saya kok belum ada email dari kamu ya? Iya Bu, datanya masih dalam proses pengerjaan ya Bu, karena sebelumnya saya mengerjakan kerjaan yang lain Bu. Kalau gitu, pokoknya malam ini saya tunggu ya. Soalnya saya harus baca buat presentasi besok. Baik Bu, segera saya kirimkan malam ini ya Bu ya. Kerjain loh. Baik Bu. Yunita, kamu udah cek email ini belum? Email apa tuh? Oh, email ini aku sih udah cek. Selamat ya, kamu bulan ini terpilih sebagai karyawan teladan lagi loh. Wah iya, makasih ya Kak. Aku seneng banget. Kamu keren deh, udah 2 bulan ini jadi karyawan teladan terus di kantor kita. Kok bisa konsisten gitu sih? Iya Cin, jadi aku tuh pengen manfaatin peluang yang ada di kantor, kayak ikut promosi, naik jabatan akhir tahun nanti. Dan itu tuh jadi motivasi aku supaya rajin dan selalu ngerjain tugas-tugas kantor, pokoknya tepat waktu. Aku pengen banggain kedua orang tua aku yang selalu bilang biar bisa berprestasi dimanapun. Wah keren banget, aku jadi termotivasi deh karena kamu. Iya Cin, yuk kita disiplin biar kita cepet dapat promosi dari kantor. Yuk. Nes, kamu kenapa? Kamu musik banget, udah ngerjain apa? Iya ini Rini, aku sedang pusing. Ternyata aku ada salah dalam penyetor PPh 15. Seharusnya PPh yang disetor sendiri dengan PPh yang kita potong, ID billingnya dipisah. Tetapi ini aku satukan dalam satu ID billing dan satu NTPN. Karena pada saat pelaporan PP unifikasi NTPN, PP yang disetor sendiri berbeda dengan NTPN, PPh yang kita potong. Sekarang aku bingung gimana cara memisahkannya. Kamu ada solusi? Kamu tahu sih, tapi kamu udah lapor belum PPK-nya? Belum aku lapor. Oh, bagus deh kalau gitu. Kamu bikin PPK dulu aja. Jadi pas kamu bikin PPK, kamu bikin, abis bikin PPK, kamu bikin lapor dulu PPh yang ada, tapi yang 15-nya jangan dilaporin dulu. Jadi
kamu bisa lapor PPH 23-nya. Nah, pas kalau PPK-nya udah disetujuin, kamu bisa tuh bikin pembetulan PPH unifikasinya. Jadi dimasukin PPH 15-nya. Oh, berarti kita buat BPK dulu aja ya. Iya. Habis itu bisa dilapor dengan pembetulan. Iya. Oh ya deh. Dua. Oke deh. Makasih ya. Halo, Dep. Halo, Kak Agnes. Kak, hari ini aku nggak masuk kantor ya. Kenapa kamu nggak masuk kantor? Aku sakit, Kak. Soalnya aku kemarin makan pedas sama minum kopi juga. Ya ampun, tenang-tenang, Dep. Nanti kerjaan kamu aku backup ya di kantor ya. Oke, Kak. Thank you, Kak. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu kerjanya bisa chat aku aja ya, Kak. Iya, gawes ya sekali lagi.